Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Pada episode kali ini kita akan membahas macam-macam tumbuhan beracun. Tumbuhan beracun adalah tumbuhan yang mengandung sejumlah besar zat kimia. Apabila terjadi kontak langsung dengan manusia ataupun hewan, baik dimakan atau dihirup melebihi kadar yang ditentukan, akan berakibat sakit bahkan mematikan. Nah, kali ini kita akan membahas 10 tanaman beracun. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama ada tumbuhan kecubung. Tumbuhan kecubung memiliki nama latin Datura metal yang termasuk dalam famili Solanaceae dan termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ciri utama tanaman ini ialah memiliki bunga yang berbentuk terompet dan buah seperti apel yang ditumbuhi duri-duri pendek. Kecubung memiliki variasi warna seperti putih, pink, kuning, dan ungu. Mereka mekar pada malam hari dan mengeluarkan bau yang wangi. Kecubung tumbuh di tempat yang beriklim panas dan dibudidayakan di seluruh belahan dunia karena khasiat yang dikandungnya dan juga untuk tanaman hias. Tumbuhan bunga terompet termasuk ke dalam jenis tumbuhan semak yang dapat tumbuh dengan ukuran yang cukup besar. Tingginya bahkan bisa mencapai hingga 8 meter. Bagian paling menarik dari tumbuhan ini tentu saja bunganya yang berbentuk terompet. Ukuran dari bunga ini cukup besar. Panjangnya dapat mencapai hingga 50 cm dengan lebarnya 30 cm saat mekar. Kecubung memiliki daun yang berwarna hijau, lebar dan berbulu. Memiliki sisi daun bergerigi yang tidak teratur. Bagian-bagian kecubung, terutama bijinya, mengandung alkaloid yang berefek halusinasi dan menyebabkan kegilaan baik sementara atau permanen. Selain itu juga, biji kecubung dapat memicu kelumpuhan dan kematian, karena di dalam kecubung juga terkandung senyawa catinon yang efeknya hampir sama dengan amfetamina serta bersifat stimulan, yaitu dapat mengurangi nafsu makan dan senang berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan kecanduan psikologis. Terdapat juga senyawa skopolamin dan antropin yang menyebabkan halusinasi yang tidak bisa membedakan sama sekali nyata dan ilusi. Dikutip dari laman NCBI, mengkonsumsi buah kecubung dan bunganya dapat menyebabkan kebingungan, pupil melebar, dan masih banyak lagi gejala lainnya. Dengan efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi tanaman kecubung, penting dicatat bahwa tanaman kecubung ini tidak aman bagi siapapun karena mengandung efek samping yang dapat membahayakan tubuh manusia. Yang kedua ada gimpi-gimpi. Gimpi-gimpi adalah tanaman yang memiliki racun paling mematikan. Tanaman gimpi-gimpi juga dikenal sebagai Dendronyx moroides. Tanaman berdaun lebar menyerupai hati ini biasa tumbuh di hutan hujan di timur laut Australia dan Maluku, Indonesia. Sengatan dari gimpi-gimpi dilaporkan mampu membunuh anjing, kuda, dan bahkan manusia. Rasa sakit yang ditimbulkannya bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Meski tanaman gimpi-gimpi kering selama beratus-ratus tahun, racun yang dikandungnya tetap menimbulkan rasa sakit yang teramat menyengat. Tanaman gimpi-gimpi bisa tumbuh hingga 2 meter dan memiliki daun hijau berbentuk hati dengan buah berwarna ungu. Kecuali akar, bagian daun, buah, dan batang tanaman ini ditumbuhi bulu halus. Bulu halus itulah yang digunakan gimpi-gimpi untuk menembus kulit korbannya dan melepaskan racun bernama moroidin. Kadang-kadang, bahkan hanya berdiri di dekat gimpi-gimpi dan terkena bulu yang rontok di udara bisa menyebabkan gatal, ruam, bersin, hingga mimisan parah. Dalam kasus besar, keracunan gimpi-gimpi bisa menimbulkan kematian. Selama menempel di kulit dan tidak segera dicabut, bulu gimpi-gimpi akan terus melepaskan racun hingga 1 tahun. Karena itulah,
Gimpi-gimpi adalah musuh utama para pembuka lahan dan penebang kayu. Marina Hurley mengatakan para profesional tidak berani masuk daerah yang dipenuhi gimpi-gimpi jika tidak membawa respirator, sarung tangan tebal, dan antihistamin. Yang ketiga, ada tanaman philodendron. Tanaman hias yang berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan selanjutnya ialah philodendron. Philodendron adalah sejenis tumbuhan dari suku Araceae yang mempunyai banyak spesies. Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo yang artinya cinta dan dendron yang artinya pohon. Karena keindahan bentuk dan warna-warni daunnya, philodendron banyak disukai sebagai tanaman penghias ruangan atau taman. Philodendron adalah tumbuhan yang banyak dijumpai di hutan tropis seperti Indonesia. Biasanya tumbuh di tempat-tempat lembab, di rawa, pada tepi sungai, maupun di pinggir jalan, yang dimana banyak anggotanya yang hidup merambat pada tumbuhan lain dengan bantuan akarnya, asalkan ditanam di media gembur dan diletakkan di tempat teduh. Bentuk daun tanaman ini bermacam-macam. Ada yang lonjong berujung lancip, bentuk hati atau jantung, mirip gergaji atau daun pepaya. Philodendron terletak pada keindahan daun-daunnya. Umumnya, daun philodendron berwarna hijau, tetapi ada beberapa warna lain seperti kuning, ungu muda, dan ungu kehitaman yang menambah pesonanya. Perpaduan bentuk hingga warna yang bervariasi serta ditunjang tangkainya membuat philo semakin artistik, apalagi dipadu dengan pot keramik. Tanaman hias philodendron biasanya dipajang di teras atau bagian dalam rumah. Mungkin tanaman hias ini salah satu tanaman hias paling umum di dunia karena mudah untuk dirawat, tetapi juga beracun. Sebab philodendron mengandung kristal kalsium oksalat yang membahayakan bagi manusia dan hewan. Jika tanaman hias ini tidak sengaja termakan oleh manusia ataupun hewan, akan menimbulkan efek antara lain pembekakan mulut, mengganggu saluran pencernaan, dermatitis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Menurut National Capital Poison Center, ternyata tanaman philodendron ini punya kandungan kristal kalsium oksalat yang beracun untuk manusia dan binatang. Manusia yang tidak sengaja menelan tanaman ini bisa mengalami reaksi kulit dan bengkak di area mulut serta saluran pencernaan. Yang keempat, ada tanaman jarak. Tanaman jarak atau Ricinus communis adalah tumbuhan liar yang memiliki banyak kegunaan. Jarak memiliki batang berbentuk bulat licin, berongga, berbuku-buku jelas dengan tanda bekas tangkai daun yang lepas. Warna tumbuhan hijau bersemburat merah, sedangkan daunnya tumbuh berseling berbentuk bulat dan ujungnya sedikit runcing. Biasanya, daun jarak berwarna hijau tua pada permukaan atas dan hijau muda pada bagian permukaan bawah. Buahnya berbentuk bulat dan berkumpul pada tandan. Tetapi ada juga yang bentuknya sedikit lonjong yang dapat ditemukan pada tumbuhan jarak di daerah Bali. Buahnya berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika sudah masak. Buah terbagi menjadi 3 ruang. Masing-masing ruang berisi 1 biji. Biji berbentuk bulat lonjong berwarna coklat kehitaman dan mengandung banyak minyak. Biji jarak mengandung super racun bernama risin. Racun risin sangat berbahaya karena lebih mematikan 6.000 kali lipat daripada racun sianida dan lebih berbahaya 12.000 kali lipat dibanding racun ular derik. Dikabarkan racun ini belum ada penawarnya. Efek mengkonsumsi biji jarak yaitu mual, muntah, diare, dan sakit perut mungkin terjadi setelah konsumsi biji jarak yang dihancurkan lalu dikunyah. Sel-sel yang melapisi saluran pencernaan bisa mulai terkelupas dan mengakibatkan pendarahan gastrointestinal.
Kehilangan cairan dan elektrolit dapat menyebabkan syok dan kematian. Kematian akibat biji jarak jarang terjadi saat ini karena perawatan medis yang canggih dan dukungan kehidupan. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku dalam situasi unik yang melibatkan penggunaan resin sebagai agen bioterorisme, seperti pembunuhan penulis Bulgaria Georgino Markov. Markov ditembak di kakinya dengan pelet yang mengandung resin yang membunuhnya beberapa hari kemudian. Yang kelima ada lidah mertua. Lidah mertua atau dikenal juga dengan Sansevieria trifasciata adalah salah satu jenis tanaman hias yang terkenal dan dapat dengan mudah ditemukan. Tanaman yang juga disebut dengan snake plants ini adalah tanaman asli Asia dan Afrika. Lidah mertua juga memiliki akar pendek dengan sentuhan warna kuning pada daunnya yang membuatnya semakin menarik. Sansevieria memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun. Sansevieria dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke atas dengan ukuran 50-75 cm dan jenis berdaun pendek melingkar dalam bentuk ros dengan panjang 8 cm dan lebar 3-6 cm. Lidah mertua memiliki daun meruncing seperti mata pedang, dan karena itulah ada yang menyebut Sansevieria sebagai tanaman pedang-pedangan. Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen, sehingga tahan kekeringan. Namun dalam kondisi lembab atau basah, Sansevieria bisa tumbuh subur. Warna daun Sansevieria beragam, mulai hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu, perak, dan warna kombinasi putih kuning dan hijau kuning. Motif alur atau garis-garis yang terdapat pada helai daun juga bervariasi. Ada yang mengikuti arah serat daun, tidak beraturan, dan ada juga yang zigzag. Tanaman lidah mertua ini memiliki racun yang meskipun tidak terlalu banyak, tetapi jika menghirup terus-menerus akan menimbulkan efek samping. Karena tanaman lidah mertua ini mengandung saponin yang berperan sebagai insektisida dan fungisida alami. Zat saponin bersifat racun untuk makhluk hidup dan akan menyebabkan reaksi muntah atau bahkan diare bagi manusia dan hewan jika menelannya. Selain saponin itu, tanaman lidah mertua ini juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Dan jika menelan atau menggigitnya pada bagian apapun, tanaman lidah mertua ini akan menimbulkan alergi parah, seperti pembengkakan rongga mulut, dan bahkan jika mengkonsumsi tanaman lidah mertua ini, akan berakibat fatal bagi hewan peliharaan di rumah. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 tanaman beracun di dunia. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Setelah tadi kita membahas 5 tanaman beracun di dunia, kita lanjutkan lagi ya dengan 5 tanaman beracun selanjutnya. Langsung saja kita simak, check it out. Yang keenam ada Cerbera odolam. Cerbera odolam adalah spesies tanaman di famili Apocynaceae dan umumnya dikenal sebagai pohon bunuh diri, pongpong, dan otalanga. Pohon ini berasal dari India dan wilayah Asia Selatan. Umumnya tumbuh di rawa-rawa dekat pesisir pantai, tetapi ada juga yang menjadikannya tanaman hias. Disebut demikian karena tanaman ini menghasilkan racun kuat yang bisa digunakan untuk bunuh diri dan membunuh. Bila dikonsumsi, buah, daun, getah, dan bijinya dapat menyebabkan gangguan jantung yang berujung pada kematian.
Kandungan serberin dan glikosida yang terkandung dalam biji buah mempengaruhi cara kerja detak jantung, sehingga kinerja jantung jadi lebih kacau. Biasanya juga, buah pohon bunuh diri dipakai untuk membunuh karena kandungan racunnya sangat sulit untuk dilacak, sekalipun ahli koroner melakukan otopsi pada jenazah. Carbera odola memiliki kemiripan dengan oleander, tanaman beracun lain dari keluarga yang sama. Rantingnya melingkar di atas batang pohon. Daunnya sangat rimbun dengan bentuk meruncing. Tanaman ini juga menghasilkan getah putih. Buahnya ketika masih hijau terlihat seperti mangga muda yang masih kecil. Kulitnya berserat, bijinya ketika sedang berbunga berukuran sekitar 2 kali 1,5 cm. Saat terpapar udara, biji pohon bunuh diri yang putih berubah jadi ungu, kemudian abu-abu gelap, dan akhirnya coklat atau hitam. Dosis fatal racun yang terkandung dalam satu biji Cerbera odola menyebabkan kematian dalam 1-2 hari. Gejala umumnya meliputi sensasi terbakar di mulut, muntah hebat, respirasi tidak teratur, sakit kepala, detak jantung tak teratur, koma, dan akhirnya meninggal. Yang ketujuh, tumbuhan cicuta. Cicuta atau disebut juga water hemlock adalah genus dari 4 spesies tanaman beracun dalam famili Apiaceae. Cicuta memiliki bunga putih yang kecil, tumbuh bersusun dengan bentuk payung. Pada batang bagian bawah yang tebal terdapat ruang-ruang kecil berisi cairan berwarna coklat yang sangat beracun. Cairan ini akan keluar jika batang cicuta dipatahkan atau dipotong. Tingginya sekitar 0,5 sampai 1 meter. Cicuta biasanya tumbuh pada lahan basah, seperti pada padang rumput yang basah atau di sepanjang tepi sungai di daratan Amerika Utara dan Eropa. Pertumbuhannya dimulai pada musim semi, akan meningkat dan berbunga pada bulan Juni atau Juli. Cicuta terkenal sangat mematikan. Pada bagian batang, akar dan bunganya mengandung senyawa beracun yang disebut cicutosin. Jika termakan dapat menyebabkan denyut nadi cepat, napas cepat, kejang-kejang, koma, hingga kematian dapat terjadi pada 15 menit setelah dosis mematikan dikonsumsi. Tidak hanya menyebabkan kematian saja, racun cicuta dapat menyebabkan otot wajah berkontraksi yang bisa membuat korban terlihat tersenyum saat meninggal. Senyum yang terlihat bukanlah senyum yang manis, melainkan senyum yang mengerikan, seperti menyeringai menahan kesakitan. Umumnya, tanaman yang beracun memiliki rasa yang pahit atau memiliki rasa yang tidak nyaman untuk dikonsumsi. Uniknya, hemlock memiliki rasa yang sedikit manis dan mirip dengan rasa parsnip. Parsnip adalah sejenis tanaman umbi yang berbentuk mirip wortel dan memiliki rasa yang manis. Yang kedelapan ada sirih gading. Sirih gading adalah tumbuhan merambat semi-epifit yang biasa ditanam orang sebagai penghias pekarangan atau ruangan. Tumbuhan anggota suku talas-talasan atau Araceae ini mudah dikenal dari warna daunnya yang belang warna kuning cerah hingga kuning pucat. Merambat di batang pohon dengan daun yang besar sehingga menutupi batang pohon yang dirambatnya. Apabila ditanam di dalam pot, daunnya akan mengecil. Potongan cabangnya dapat bertahan hidup cukup lama apabila bagian pangkalnya dicelupkan ke dalam air. Sirih gading dikenal memiliki nama ilmiah yang berbeda-beda. Akibat sulitnya ia diidentifikasi karena banyak jenis lain yang bermiripan. Sirih gading bisa hidup dengan baik dengan media tanam air. Banyak digunakan sebagai hiasan atau dekorasi ruangan. Propagasi bisa dilakukan dengan cara memotong batang sirih gading dan nantinya akan tumbuh akar. Mengkonsumsi sirih gading dalam jumlah kecil hanya menimbulkan sedikit bahaya bagi manusia. Tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Anak-anak maupun orang dewasa yang mengkonsumsi sirih gading akan merasakan mual,
sakit perut, mulut terbakar, iritasi pada kulit, dan pembengkakan pada bibir, lidah, serta tenggorokan. Yang kesembilan ada bunga oleander. Di Indonesia, bunga oleander kerap dijumpai di pekarangan rumah atau taman. Bunga oleander merupakan spesies bunga tropis yang memiliki kelopak bunga indah dengan dedaunan hijau memanjang. Bunga oleander merupakan produk tegak dengan tinggi antara 2-5 meter. Biasanya, tanaman ini dipakai sebagai tanaman hias di taman dan di pinggir jalan. Bunga oleander adalah tanaman bunga yang tergolong ke dalam famili Apocynaceae, yang dapat menghasilkan bunga sepanjang tahunnya. Oleander berasal dari Maroko, Portugal, serta Tiongkok, namun kini telah tersebar hampir ke seluruh dunia. Bunga oleander hadir dalam berbagai macam warna, seperti warna kuning, hijau, merah muda, oranye, putih, dan merah tua. Seluruh bagian dari tanaman ini beracun. Jika dikonsumsi, beresiko menyebabkan aritmia jantung atau detak jantung tidak teratur. Efeknya dapat mematikan bagi manusia maupun hewan. Gejala keracunan oleander dapat meliputi penglihatan kabur, sakit perut, mual, muntah, bahkan hingga pingsan. Selain beracun untuk dikonsumsi, getah bunga oleander dapat menyebabkan iritasi saat bersentuhan dengan kulit. Cara pengobatan akibat keracunan oleander ini adalah dengan merangsang muntah, pembilasan lambung, dan pemberian norit. Pemberian norit ini dimaksudkan untuk mengikat zat beracun tersebut sehingga menjadi netral untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ke-10 ada tanaman Rosaripi. Rosaripi dikenal dengan nama populer crab eye karena bijinya yang sangat mirip dengan mata kepiting. Rosaripi merupakan tumbuhan berbunga herba dalam keluarga kacang Fabaceae. Rosaripi adalah tanaman pemanjat yang ramping dan abadi dengan daun berdaun menyirip panjang yang melilit pohon, semak, dan pagar tanaman. Tanaman ini terkenal karena bijinya yang digunakan sebagai manik-manik dan beracun karena adanya abrin. 2/3 bagian biji berwarna merah dan sisanya berwarna hitam. Menelan satu biji jika dikunyah bisa berakibat fatal bagi orang dewasa dan anak-anak. Tanaman ini berasal dari Asia dan Australia. Tanaman ini cenderung menjadi kurus dan invasif jika sudah diperkenalkan. Tanaman Rosaripi memiliki daun yang sering dimanfaatkan untuk obat karena mampu meredakan batuk hingga sariawan. Tapi di balik khasiat obat yang ada pada daun tanaman ini, ternyata bijinya mengandung racun yang cukup mematikan. Biji saga rambat mengandung zat sejenis zat apirin yang 75 kali lebih mematikan daripada ricin. Racun yang ada pada Rosaripi dapat menyebabkan demam, mual, mengeluarkan busa, disfungsi gula darah dan juga kejang-kejang, lalu menyerang ginjal, kandung kemih, pendarahan retina, dan luka dalam yang menyebar. Sama seperti ricin, obat penawar untuk abrin juga belum ditemukan. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari berpapasan dengan abrin. Namun jika telah terpapar, misalnya tertelan, sebaiknya segera minum arang aktif, kemudian segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Jika terkena mata ataupun bagian kulit yang lain, segera bilas dengan air yang mengalir secepat mungkin. Nah, itu tadi 10 tanaman beracun yang ada di dunia. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.